Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulima Azizah dari Prodi Akuntansi Syariah 2 dengan NIM 622022020043. Di sini saya akan memaparkan kembali materi kelompok saya atau kelompok 5 tentang penulisan diksi dan kalimat. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi pertama, pengertian diksi atau pilihan kata. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata, gaya bahasa, ungkapan-ungkapan pengarang untuk mengungkapkan suatu gagasan atau sebuah cerita agar menghasilkan cerita yang menarik. Diksi atau pemilihan kata harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatan dalam pemilihan kata untuk menyampaikan gagasannya. Yang kedua, pengarang harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Contoh paragrafnya adalah: hari ini aku pergi ke pantai bersama dengan teman-temanku. Udara di sana sangat sejuk. Kami bermain bola air sampai tak terasa hari sudah sore. Kami pun pulang tak lama kemudian. Paragraf kedua, liburan kali ini aku dan teman-temanku berencana untuk pergi ke pantai. Kami sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, kami disambut oleh semilir angin yang tak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tak mau kalah untuk menyambut kedatangan kami. Kami menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Kami pun pulang dengan hati yang senang. Kedua paragraf di atas memiliki makna yang sama, tetapi dalam pemilihan katanya atau diksi, paragraf kedua lebih menarik bagi pembaca karena enak dibaca dan tidak membosankan. Kita masuk ke materi yang kedua tentang syarat-syarat pemilihan kata. Yang pertama adalah makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna kata sebenarnya, makna kata secara wajar, secara apa adanya, atau disebut juga makna leksikal, yaitu makna seperti yang terdapat dalam kamus. Dengan kata lain, makna denotatif itu adalah makna yang lebih dekat dengan bendanya atau makna harfiahnya. Kata segerombolan misalnya bermakna kelompok, kumpulan. Makna kata seperti itu adalah makna denotasi atau makna sebenarnya. Contohnya, pohon jambu yang dicangkoknya sudah mulai berbuah. Contoh yang kedua, warna baju anak itu hijau. Contoh yang ketiga, anak yang kekurangan darah lebih baik makan hati ayam atau hati sapi setiap hari. Kata berbuah, hijau, dan makan hati mengandung makna denotatif atau makna sebenarnya. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang diberikan pada sebuah makna leksikal. Jadi, makna konotatif adalah makna tambahan, yaitu makna yang di luar makna sebenarnya, atau konotatif adalah makna yang bertautan dengan nilai rasa. Kata segerombolan misalnya selain bermakna kumpulan, kelompok, orang, juga bermakna pemberontak dan penjahat. Makna yang terakhir itu adalah makna tambahan, makna kiasan, atau makna yang bertautan dengan nilai rasa konotatif atau konotatif. Contohnya, 1. Pekerjaannya menjadi buah bibir masyarakat. Contoh 2. Dalam hidup berkeluarga saya masih hijau. Contoh ketiga, ibu yang malang itu makan hati karena kelakuan anaknya yang tak tahu diri itu. Kata buah bibir, masih hijau, dan makan hati mengandung makna konotatif, yaitu makna tambahan, makna kiasan, atau makna baru yang bukan sebenarnya. Materi kedua adalah makna umum dan makna khusus. Kata umum adalah kata yang acuannya lebih luas. Kata khusus adalah kata yang acuannya lebih sempit atau khusus. Misalnya, ikan termasuk kata umum, sedangkan kata khusus dari ikan adalah mujair,
lele, gurame, gabus, dan koi. Contoh lainnya misalnya lele dapat menjadi kata umum jika kata khususnya adalah lele lokal dan lele dumbo. Materi ketiga tentang kata konkret dan kata abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap oleh panca indera. Misalnya meja, rumah, mobil, air, cantik, hangat, wangi, dan suara. Sedangkan kata abstrak adalah kata yang acuannya sulit diserap oleh panca indera. Misalnya perdamaian dan gagasan. Kegunaan kata abstrak untuk mengungkapkan gagasan rumit. Kata abstrak dapat membedakan secara halus antara gagasan yang bersifat teknis dan khusus. Pemakaian kata abstrak yang banyak pada suatu karangan akan menjadikan karangan tersebut tidak jelas dalam menyampaikan gagasan penulis. Materi keempat adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Misalnya kata cermat dan cerdik. Yang keduanya bersinonim, tetapi keduanya tidaklah sama persis. Materi kelima adalah kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ilmiah biasa digunakan oleh pelajar dalam berkomunikasi maupun dalam tulisan-tulisan ilmiah, seperti karya tulis ilmiah, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Selain itu, digunakan pada acara-acara resmi. Kata populer adalah kata yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Berikut adalah contoh-contoh kata tersebut. Kata ilmiah, analogi, final, diskriminasi perlakuan, dan prediksi. Sedangkan kata populer adalah kiasan, akhir, perbedaan, dan ramalan. Materi keenam adalah pemakaian kata. Masalah pemakaian kata atau pemilihan kata adalah masalah yang sangat penting dalam berbahasa. Kesalahan pemakaian kata tidak jarang menimbulkan kekacauan bahasa, ketidakjelasan makna, bahkan kesalahan pengertian. Masalah diksi adalah masalah yang cakup pembicaraannya lebih luas. Misalnya, menyangkut pemakaian kata secara tidak tepat. Yang pertama akan dimulai dengan pemakaian kata tugas dengan penggunaannya sering tidak tepat, atau kadang yang seharusnya kata itu dipakai malah tidak dipakai, atau sebaliknya. Kata dengan digunakan untuk menandai beberapa makna. Kata pertama ialah makna menyatakan sebagai alat. Contohnya, gadis itu berjalan dengan tongkat. Contoh kedua adalah pohon itu ditebang dengan gergaji mesin. Pada contoh kalimat itu, alat yang dipergunakan berupa benda konkret, tetapi dapat juga digunakan benda abstrak seperti contoh berikut. Contoh 1, protes mahasiswa dilakukan dengan tertib. Contoh 2, pemindahan penduduk tidak akan dilakukan dengan kekerasan. Makna kedua adalah makna yang menyatakan kebersamaan. Makna itu terdapat pada ujaran yang menyatakan bahwa para pelaku mengambil bagian pada peristiwa yang sama. Contohnya, 1, Bidi pergi memancing dengan teman-temannya. Contoh 2, ayahnya melarang dia berteman dengan pemabuk. Yang ketiga, makna kesertaan, makna yang mirip dengan kebersamaan. Ini terdapat pada ujaran yang menyatakan adanya benda yang menyertai pelaku. Penyerta itu umumnya benda yang tidak bernyawa. Oleh sebab itu, penyerta itu tidak ikut aktif mengambil bagian dalam peristiwa yang dinyatakan. Contohnya, dokter itu datang dengan peralatan yang canggih. Contoh 2, peserta pertemuan itu pulang dengan kenangan manis. Yang keempat adalah makna cara yang terdapat pada ujaran yang menyatakan cara peristiwa terjadi atau cara suatu tindakan dilakukan. Kemudian kita masuk di materi C, pengertian kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili secara tepat isi pikiran atau perasaan penulis secara segar dan sanggup menarik perhatian pembaca atau pendengar terhadap pokok persoalan yang dibicarakan. Kalimat yang efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, identik dengan dipikirkan pembicara atau penulis. Di samping itu, kalimat efektif selalu menonjolkan gagasan pokok dalam pikiran pembaca atau pendengar. Tetapi ada juga menurut para ahli yang menyatakan kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. D. Syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara ataupun penulis. Kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Bila kedua syarat dipenuhi, maka tidak akan mungkin terjadi salah paham antar mereka yang terlibat dalam komunikasi. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan dalam kalimat efektif adalah: yang pertama, kesatuan gagasan. Yang kedua, koherensi yang kompak. Dan yang ketiga, pola kalimat. Baik, itulah tadi materi kelompok saya yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.